bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid An-Nur, Blangkungan, Selatan, Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini Allah takdirkan kita semuanya menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Terpanggil dan terpilih untuk hadir di satu acara memperingati salah satu momen terbesar di dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lihat, Bapak Ibu, salah satu peristiwa dan momentum terbesar Nabi yang banyak dibicarakan orang, baik orang Islam maupun non-Islam. Kalau orang Islam yang membicarakan peristiwa ini, itu tentunya biasa-biasa saja. Karena bagaimanapun sebagai orang Islam kita harus mengimani apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi luar biasanya apa? Banyak orang non-Islam juga ingin tahu tentang peristiwa itu, yaitu Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa karakteristik dari Nabi Muhammad itu adalah ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan memperkenalkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dengan sifat yang luar biasa. Contoh sifat manusia biasa itu apa, Bu? Manusia biasa itu kalau nggak makan lapar. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak makan lapar. Manusia biasa kalau tidak tidur ngantuk. Demikian juga dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak tidur juga ngantuk. Cuman mungkin yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi itu satu, Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Pantai Ayam, Kecamatan Ayam, nyuwun sewu, dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad
diperlihatkan dengan sifat sisi kemanusiaan yang bisa kita lihat. Supaya apa? Supaya orang tidak salah persepsi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh, besok itu ada cerita kenapa Nabi Isa itu bakal diaudit oleh Allah. Kenapa Nabi Isa akan diaudit oleh Allah? Karena Nabi Isa ini terlalu sakti. Karena saking terlalu saktinya yang terjadi apa? Nabi Isa yang seharusnya ngajak umat untuk nyembah Tuhan, karena Nabi Isa ini terlalu sakti, maka justru banyak umat yang nyembah Nabi Isa. Makanya saya itu punya prinsip dalam berdakwah begini, jadi orang itu jangan terlalu sakti. Nanti kalau terlalu sakti Pak, malah di Tuhan dia di Gusti Allah. Makanya kenapa saya itu paling tidak nyaman kalau berkaitan dengan ilmu perdukunan, ilmu suruhan, ilmu kekebalan dan lain sebagainya. Makanya kalau kayak Banser datang ke tempat saya, Gus, saya pengen kebal, tolong saya disuruh, pasti saya tolak. Saya tanya sama Banser, biasanya kalau kamu kebal caranya bagaimana? Nguntal dotri Gus. Saya bilang kalau nguntal dotri ku iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sampai lagi. Maka kemudian apa? Mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak seheboh nabi-nabi sebelumnya. Contoh Pak, Nabi Isa, mukjizatnya kan terlalu banyak. Sampai Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Sehingga orang mempercayai Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa? Karena terlalu sakti. Contoh lagi, mukjizatnya Nabi Musa umpamanya, bisa membelah lautan dengan tongkatnya menjadi jalan. Betul Bu? Tapi yang perlu diingat, Nabi Musa itu membelah lautan menjadi jalan dengan tongkatnya, kejadiannya hanya sekali seumur hidup. Orang kok saben ketemu kali banjir digebuk jadi dalan boten. Kalau tongkatnya Gus Miftah bisa belah jalan, oh bisa gitu dasi Banser ya bisa. Maka Bapak Ibu, kehadiran Nabi Muhammad mengingatkan esensi manusia bahwa awal mula manusia diciptakan itu tujuannya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan apa? Bahwa manusia terbaik itu adalah orang yang paling baik penghambaannya. Orang yang paling baik itu siapa? Orang yang paling banyak ibadahnya. Manusia paling baik itu siapa? Manusia yang paling banyak nyembahnya. Sehingga kemudian apa? Standar kebaikan seseorang itu bisa dilihat dari sujudnya, dari rukuknya, dari sholatnya. Standarnya bukan karena ketampanannya. Kalau mohon maaf, kalau orang segini banyak, standar kebaikan dilihat dari ketampanannya. Pasti yang paling baik adalah Gus Miftah. Masa imun? Apa Bu? Bebek? Ya emang bebek galannya silem goblok. Standar kebaikan seseorang bisa dilihat bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Sehingga jangan sampai ukuran-ukuran kebaikan seorang hamba itu dilihat dari hartanya umpamanya. Maka banyak orang yang salah persepsinya ketika hidup. Contoh, kita tidak pernah iri ketika melihat tetangga kita rajin ke masjid. Tetapi kita senantiasa iri kalau tetangga kita tambah hartanya. Makanya banyak orang jadi jajar ini nuwun sewu. Tonggone tuku mobil, jenengan melu panas, melu mlebu mobil, ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu rumah sakit.
Tonggone tutu tanah, melu. Tutu tanah, kuburan. Karena selama ini nyuwun sewu napa? Standar kebaikan itu dilihat dari hartanya. Seolah-olah nyuwun sewu, manusia yang paling baik itu yang paling baik rumahnya umpamanya nyuwun sewu. Seolah-olah ukuran kebaikan seseorang itu dilihat dari mobilnya, minimal dari sandangan dan pakaiannya. Makanya coba ibu-ibu lihat kalau berangkat pengajian pasti mencari pakaian terbaik. Gitu apa? Sehingga kadang-kadang pengajian sebagai ajang pamer sandangan. Itu yang saya bicarakan orang sana. Kalau orang sini insya Allah lebih parah. Kadang-kadang orang itu kayak ya, jilbabnya pink, bajunya pink, roknya pink, sempake pink. Bahkan kadang-kadang warna ukurnya tergantung warna jilbabnya. Kalau jilbabnya coklat, bedaknya agak coklat. Kalau bedaknya putih, bedaknya agak putih. Terus lemu. Ini banget janda. Beneran dong. Nah janda gitu, lemu, pokoknya gede. Anak siran kayak gini, gendong gede oke, lumute rondo bokong gede oke. Semut. Sehingga kemudian apa? Seharusnya yang kita upgrade setiap hari itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa banyak pengabdian dan sujud ini kepada Allah Rabbul Izzati. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa tradisi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah setiap kali ada momentum itu diperingati dengan pengajian? Rajaban, bulan Rajab diperingati dengan pengajian Rajaban. Bulan Maulud diperingati dengan pengajian Mauludan. Bulan Sa'ban ruangan. Setiap saat, setiap bulan. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan memperbaiki, mengingatkan dan sadar diri bahwa kita ini hanya seorang hamba yang harus patuh dengan ilahi. Mila awakmu kudu ngerti, kudu sadar diri, sadar posisi. Kalau jomblo tambah lagi, sadar diri, sadar posisi, sadar raih. Kalau jomblo di sana ada janda pokoknya gitu. Sehingga kemudian apa? Kalau yang kita perbaiki ini ibadahnya, berarti apa? Akan memungkinkan diri ini menjadi hamba terbaik. Ukurannya dari mana? Ternyata tolak ukurnya adalah dari ibadahnya, wabil khusus adalah sholatnya. Nah, maka kemudian apa? Islam dianugerahi oleh Allah sebagai pembawa risalah itu adalah Nabi Muhammad, orang yang sangat sederhana dan begitu menampakkan sisi kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya jarak kita dengan Nabi ini tidak terlalu jauh. Artinya apa? Terjangkau. Bila nyuwun sewu Pak, kalau mas-mas yang nom-nom ini,
Kenapa kalau pengajian itu Gus Miftah mau roasting dan mau di roasting? Aku ngonekke awakmu bebas, kowe ngonekke awakku ya bebas. Jawabannya sederhana, supaya jaraknya ini tidak terlalu jauh. Dibayar matamu juga. Orang sopan yakin. Saya itu kalau mau dapat duit banyak itu nggak perlu jadi kiai. Banyak perusahaan pengen menjadikan saya komisaris perusahaan. Perusahaan swasta, perusahaan BUMN itu pengen menjadikan saya komisaris. Cuma mau ngeganteng terpinter. Jadi kalau saya mau pengen dapat uang, Pak, itu cukup jadi komisaris sebulan tuh ngantor cuma 4 kali. Nggak perlu biayaan, apalagi jadi data dalamnya nguelek teman. Saya tadi pikir, ini nggak naik perahu kok diantem ombak. Itulah bedanya Kebumen dengan Sarkem. Kalau Kebumen itu banyak jalan berlubang, Sarkem banyak lubang berjalan. Masuk sini, gelubak. Saya berarti ganjil temen kita ya. Teh Ganjar, Pak, Teh Ganjar. Apa? Teh Ganjar. Kasih tahu Ganjar. Kasih tahu Ganjar. Oke. Hubungannya apa kalau Ganjar? Bedi Dandani lah. Oh, beda Dani. Ya kan Bupati Rika ya. Dia Bupati ini. Orang pasar. Kacamata. Orang pasar. Nah, maka jarak Nabi itu dibuat tidak terlalu jauh dari umatnya. Kanjeng Nabi itu sering Pak makan di depan rumah, kakinya diangkat seperti ini. Memang sunahnya seperti ini. Maksudnya apa? Supaya orang juga melihat Kanjeng Nabi dia butuh makan kayak kita. Oh, Kanjeng Nabi butuh makan kayak kita. Contoh umpamanya Pak Bu, yang saya jadikan dasar kenapa saya pengajian bersama para PSK itu adalah suatu ketika Kanjeng Nabi makan di pasar. Begitu beliau sedang nikmat makan, ada lonte lewat. Londa siapa? Bukan purel. Londa apa londa? Orang itu salah persepsi ya. Purel itu bukan lonte. Purel itu pemandu karaoke. Ya apa kok ini purel keberingan kalian? Jadi kalau purel itu kalau bahasa Inggrisnya LC Ladies Club. Kalau bahasa anak pantro itu namanya PK, pemandu karaoke. Kalau di Bandungnya namanya PR, pemilih lagu. Kalau yang viral itu namanya purel. Kepanjangannya apa? Perempuan rela diusel-uselin. Ya apa ini purel? Mantap. Aduh sing jangan lemu. Kayaknya mantan purel ya. Sulit lah. Kanjeng Nabi baru makan, minum. Karena di hadapannya banyak makan dan minum. Beda kalau di Kebumen pengajian jadi datang nggak ada makan, nggak ada minum. Kami tahu kalau berbuka puasa mungkin. Anu melak wes. Baru kita kesukup lo pas kosong. Kemungkinan kenapa nggak ada makan dan minuman, satu panitia tahu berbuka puasa, atau yang kedua misi nggak ada. Apa? Panitianya sakti, seperti kayak ini puasa di subuh. Sakti apa kere kayak jalan. Malah lagi ngomong apa? Ngomong pura kali itu. Nah, dikai pantun mentor jalannya dibangun karo tempat ini ya. Beli permen, beli pisang. Bupati Kebumen,
Kok jalanmu banyak berlubang? Main dandani ya? Paling besok kalau mau kampanye, besok jalannya kita dandani, begitu jadi lali. Wajib. Itulah bedanya pilkada dengan pilkab. Apa bedanya Bu? Pilkab lah lali, pilkada lah dadi lali, pilkab lah lali dadi. Nah, ketika Kanjeng Nabi baru makan dan minum Pak, ada PSK lewat. Lunde. Kenapa dari lunde bagian dele-dele? Telembok. Telembok. Kalau bahasa ngapaknya telembok. Kalau bahasa Surabayanya begenggek. Apa? Ini apa nih? Bukan balon begenggek. Kok balon gitu? Itu kan disarung ya. Ndrek ulo. Ini ada PSK lewat Pak. Ketika Kanjeng Nabi makan. Melihat Nabi Muhammad, PSK ini langsung lihat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu gantengnya minta ampun. Khairul bariyah nadrob ilaiha. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah sebagai manusia tertampan di dunia. Dengan Nabi Yusuf lebih tampan mana Gus? Kenapa Nabi Yusuf dikatakan Nabi yang paling tampan? Bu, lebih tampan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nabi Yusuf, Anda salah. Nabi Yusuf itu tampannya hanya 25% tampannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Yusuf dikatakan sebagai Nabi yang paling tampan? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Kenapa? Saking tampannya. Ketampanan Nabi Yusuf itu bisa dilukiskan. Ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Gak ada orang yang bisa melukiskan ketampanan Nabi Muhammad. Lalu ini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Nabi Yusuf udah itu. Orang aja gede. Ada cerita orang yang gede biasanya manuknya cilik kayak Lato. Bener dia. Saking tampaknya Nabi Yusuf itu mau diperkosa sama Siti Zulaikha. Bangsa diperkosa, ya mungkin. Orang diperkosa kayak mapan. Tapi ingat ya, kita baca-baca jomblo ini banyak bacanya jomblo. Kamu tahu? Nah, Siti Zulaikha itu saking cintanya dengan Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf dipenjarakan oleh Siti Zulaikha. Maka banyak orang itu kalau terlalu cinta biasanya menghalalkan berbagai cara. Maka ingat, cinta itu membunuhmu. Nabi Yusuf itu sangat namanya mau diperkosa. Ternyata ketampanan Nabi Muhammad jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf. Makanya nggak bisa digambarkan. Lah ini ada PSK, ada orang nakal. Lihat Nabi Muhammad lagi makan Pak, tertarik. Nabi Muhammad digodain. Nabi Muhammad baru makan. Karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat baik. Orang nakalnya ini ditawarin makan sama Kanjeng Nabi. Ayo Mbak ikut makan. Mbaknya sebenarnya minta ampun. Oke aku ikut makan. Sama Nabi Muhammad diambilkan piring untuk diajak makan. Tapi mbaknya PSK ini nggak mau. Saya pengen makan satu piring dengan kamu katanya. Kenapa? Karena saking tampannya Kanjeng Nabi. Nah, ternyata apa? Sifat kemanusiaan Kanjeng Nabi, mohon maaf, dengan akhlaknya yang luar biasa, menghargai siapapun, bahkan termasuk orang nakal. Itulah yang saya jadikan alasan kenapa Gus Miftah ngaji bersama PSK.
Wong Kanjeng Nabi saja ngopeni, masa Gus Miftah enggak? Anu men beruh ya genap. Mana iman? Bener Pak, man iman kok PS kagak ada yang ngopeni. Bedanya saya dengan beliaunya, kalau saya datang ke PSK untuk ngaji, beliaunya untuk Lato. untuk cike-cike. Lato. Ternyata Allah menciptakan lato-lato itu lho, untuk nyanyi cangkepe wong wadon. Nah sekarang bojomu nang magelang isu awan maka kamu siapkan lato-lato di rumahmu. Begitu istrimu mulai ngomong, "Mama," neng cangkeme bojomu diadu karo lato-lato. Seperti itulah kemudian dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Orang ngajak dulu senang dengan akhlaknya, begitu senang dia tertarik untuk belajar banyak tentang Islam. Contoh, ada seorang non-Islam namanya Husairin bin Abdul Azhar. Itu orang non-Islam, tapi tertarik dengan akhlaknya Nabi. Ketika dia ketemu Nabi, dia bilang, "Kanjeng Nabi, saya senang dengan Anda." Terus gimana? Ikut petunjuknya Nabi. Kalau kamu senang sama saya, tolong kamu masuk Islam. Berangkat dari kecintanya kepada Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Husairin bin Abdul Azhar. Nah, pola itu yang saya contoh, Bu. Kenapa dakwahnya Gus Miftah itu dibuat menyenangkan? Supaya banyak orang tertarik masuk Islam. Hari Minggu kemarin saya ceramah di kota Changhua, Taiwan. 4 jam, 3 jam setengah dari kota Taipei. Di Taiwan itu kan kotanya banyak namanya Taipei, Tainan, Taichung, Taimu itu. Taimu. 4 jam Pak, perjalanan dari Taipei, ibu kota Taiwan, menuju Changhua, itu kota cinta di Taiwan. Pengajian bersama 15.000 TKI yang ada di sana. Bahan Sernyanto aja ada 70 orang, padahal di Changhua. Anak-anak NU yang ada di sana. Saya pengajian Pak, ada 5 orang naik panggung. Yang 4 cowok, yang 1 cewek. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Datang ke panggung, langsung dia mengatakan apa? "Gus, I will to be Muslim." Gus Miftah, tolong tuntun saya pengen jadi orang Islam. Orang Taiwan. Langsung hari itu saya mengislamkan 5 orang. Jadi mungkin kalau dihitung itu hari ini saya sudah mengislamkan lebih dari 250 orang. Saya pulang dari Eropa nyampe Indonesia, saya pengajian di Malang. Ada video call cewek dari Prancis usia 23 tahun. Ya seneng. Minta diislamkan. Kok jadi bojone? Tapi bosok temen. Sekian banyak orang yang masuk Islam itu rata-rata apa Pak? Mereka bukan kenal dengan Islam, tapi tertarik masuk Islam dengan cara Islam saya yang menyenangkan. Yang sering saya bilang, Gus, I will to be Muslim. Why? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Ini mantuk-mantuk kayak apa? Karena membak Bahasa Inggrisnya gampang temen ya. Buku bahasa Inggrisnya apa? Oh, buku tipe. Oh, jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Wah, jam tangan rusak. Wah. Kucing bahasa Inggrisnya kucing sikilip apa? Kucing kecemplung kolam, ketes. Kayak gini. Banyak
itu Pak. Kalau dia dari negaranya yang pernah saya Islamkan itu orang Taiwan, ada banyak. Cina ada, Jerman ada, dari Mesir ada, dari Hong Kong ada, Australia banyak. Pas saya habis ceramah di gereja dia masuk Islam, satu keluarga dari Amerika, satu keluarga dari Belanda, ada orang dari Prancis. Tidak ada orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kalau saya pengajian di mana datang tolong minta diislamkan banyak. Ternyata apa alasan mereka pengen masuk Islam? Gara-gara melihat your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islammu itu adalah Islam yang enjoy, relax, happy dan menyenangkan. Makanya ngeten, saya ini dirinya kalau sampai ngomong Islam ke wong. Piye carane wong blangkung nang kidul iya tertarik mlebu masjid. Carane sih di masjid digawe senyenengke. Takdir siapa ya? Mir, awakmu. Kiai imam. Bedakan antara imam dan takbir goblok. Beda. Ada siapa ya? Hasyim Nur Hasyim. Jiwa TNI. Masuk bulan apa? Oh Samsudin. Oh tenang. Maksud saya, kalau wilayahnya Gus Miftah itu menyampaikan Islam yang menyenangkan, selfie mana? Bebek cross. Oh bebek cross. Kalau kamu tuh nggak kira tuh sih loh, sekarang saya baru terbang dari Taiwan, pulang itu baru Eropa, harus kemudian terbang ke Taiwan, jadi boleh ini loh, suara loh. Dan saya itu mengajar di Taiwan Pak, nggak pakai lama-lama, berangkat hari Sabtu, hari Minggu ngaji, Senin pulang. Tadinya nggak seperti itu, hari Sabtu saya berangkat, hari Minggu ngaji, malamnya pengen langsung pulang, nggak ada pesawat. Ya bayaran, nggak aja kamu, terus urun trembur. Makanya terima ya bayaran, terus pengajarin dari jajan murah dinyang. Ya Nur Hasyim kia orang pondok ketemu bisa buta belang pulang selatan dia wongnya kere-kere kiai itu sing murah baik. Kita doakan Nur Hasyim masuk surga pertama kali berangkat setelah pengajian. Surga kalau nggak primer, terus diganti Nur Hasyim nggak mau masuk surga duluan. Didoakan mudah-mudahan Nur Hasyim panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Nur Hasyim hidup sendiri. Sulit. Jadi tahun enggak, Nur Hasyim pengajian dewek, MC dewek, ceramah dewek, di rumah keke. Ayo kentir saya. Jadi gimana Bu? Saya itu bertugas menyampaikan Islam ini yang rahmat lil alamin dengan cara yang menyenangkan. Rahmat itu kan bahasa lainnya apa? Menyenangkan. Lil alamin untuk seru sekalian alam. Lah tugasnya Pak Nur Hasyim dia rasa kadon kayak dia. Cukup dadeke piye carane Masjid An-Nur ini menyenangkan sehingga orang tertarik untuk masuk masjid. Betul? Coba Bapak Ibu. Kemarin kan saya sempat dianggap kontroversi ketika mengucapkan selamat Natal. Karena banyak tetangga saya orang Kristen Katolik. Ketika Natalan saya mengucapkan selamat Natal. Satu. Yang kedua, saya protes ketika di Bogor itu ada orang Kristen sembahyangan di rumahnya kemudian dipersekusi, digeruduk, dilarang. Saya bilang,
Orang sembahyangan itu kan pengen dekat dengan Tuhan. Kenapa harus dilarang-larang? Nanti kalau Gus Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen loh Gus. Ya ora. Contohnya ini 10 November saya mengucapkan selamat dari pahlawan, saya juga tidak jadi pahlawan. Jomblo kemana ada orang mereka mengucapkan selamat menikah, ya tetap jomblo. Orang langsung dibujuk ya orang. Kalau dikatakan minta mengucapkan selamat Natal nanti kafir, ya apa-apa sahadat maning. Hidup itu dibuat gampang saja itu. Bapak Ibu Bang Eno lah tahu loh. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Masa Gus Miftah tiap malam tahlilan gara-gara mengucapkan selamat Natal jadi kafir? Kan goblok. Orang Nur Hasim kayak nggak disuruh kan goblok. Karena Nur Hasim ngerti mari Pak Kiai ini puasa. Woi, anu kawadon sama dia. Kandane ke. Makasih ya. Ada boleh kan? Oh, Nabi Samsudin. Nah, kalau saya begini, kan balasnya begini Pak Kiai. Pak Hasim saya bilang begini. Orang Kristen, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita. Sebagaimana kami orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya sepakat orang Islam untuk berangkat ke masjid. Orang Nasrani silakan ke gereja. Karena kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Kristen dan orang Islamnya baik, Indonesia aman. Kita bebas kalau masuk masjid. Kenapa orang Kristen dilarang masuk gereja? Ya silakan, mereka agamanya Kristen kok. Soal besok di akhirat seperti apa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sibuklah dengan urusan rumah tangga kita, gak usah ngurusin rumah tangga orang lain. Betul? Kayak wong jadi jajar, sing duwe urusan rumah tangga wis dikejora karo Rizky Bilar. Sing cerewet wong jadi jajar. Gini apa badan? Sing duwe sing laporke bojone Lesti. Sing dilaporke bojone Lesti. Sing nyabut Lesti. Kok sing cerewet wong kene? Maka orang Jawa pernah punya kosakata. Apa punya kata-kata? Sing lakoni adem ayam, sing nyawang kakean. Wong sing lemu. Lemu bokongnya gede. Makanya apa? Ketika Nabi Muhammad itu ditampakkan ke sisi kemanusiaannya, Pak, yang terjadi apa? Ketika Nabi Muhammad diuji dengan musibah, kanjeng Nabi ya susah. Menunjukkan apa? Sama dengan orang jati jajar. Kalau diuji oleh Allah, atine susah. Nabi Muhammad diuji. Apa ujiannya, Pak? Ujiannya istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah, orang yang sangat dicintainya, meninggal. Istrinya meninggal, lumrah, atine susah. Ayo, asing Pak Bujung mati susah orang. Yo ora golek maning. Bujuni mati alhamdulillah. Yen wis mati pondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Nur Hasim. Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sedih. Pamannya meninggal, Nabi Muhammad tambah sedih. Sehingga menunjukkan apa? Kalau kita itu kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih itu lumrah.
Nabi Muhammad juga demikian. Maka di dunia ini yang nggak pernah susah, seneng terus, cuma satu. Duwe terus, ratau duwe utang, seneng terus, ratau susah. Niku mung siji, sinten Fir'aun. Sakniki rada rame mergo ana wong sing ngarani Pak Jokowi kaya Fir'aun. Serasa melu-melu. Nah, kalau takoni iki wartawan, Gus Miftah bagaimana pendapatnya? Kalau saya secara pribadi tidak setuju, secara pribadi, karena bagaimanapun juga sing ngomong ini guru kita semuanya. Tapi kalau secara pribadi saya tidak setuju. Fir'aun itu salah satu karakter jeleknya apa? Dia ngaku Tuhan. Piye-piye Pak Jokowi ora tau ngaku dadi Gusti Allah. Berarti ya ora pas lah Pak Jokowi kaya Fir'aun. Fir'aun itu ciri-cirinya apa? Senang terus ora tau susah. Lanjutkan delok Pak Jokowi itu ya tau seneng ya tau susah. Duwe terus ora tau duwe utang niku Fir'aun. Mila kalau yang jadi jajar kadang-kadang seneng kadang-kadang susah niku lumrah, soalnya jenengan menungso biasa. Lan jenengan seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Nah, Fir'aun ini ciri-ciri biasanya awalnya rada lemu bajune batik gitu. Kancingnya dulu ya. Lah oke, senengane selfie bilik-bilik itu Fir'aun. Saya tadi kan bilang, Pak Wong kotanya gede, manuknya cilik. Ibu gue malah bilang, ayo sepil. Sarungnya apa? Oh gak ada duduk. Sarung saya pakai jujur tak dulu. Dibuka sarungnya, muncul belagainya. Iya. Nah ini mana generasi kayak PNT. Karena Nabi Muhammad itu sedih, Pak. Allah berkenan ngasih hiburan. Tapi hiburannya Kanjeng Nabi itu keren, bukan piknik, bukan kemana. Pikniknya ke tempat yang keren, minal masjid ilal masjid. Maka kalau suwun, masjid itu dibuat yang menyenangkan, sehingga kalau orang itu butuh healingnya cukup ke masjid. Cari hiburannya ke masjid. Butuh seneng, berangkatnya ke masjid. Ini jadi Muhammad. Jajal awang gini, dasih mumernya ini juga luka. Hasim, malah juga luka, ada ke luka kalau munyuk kayak gini. Berarti nyong ya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya orang tertarik ke masjid? Bagaimana supaya orang senang kalau punya masalah sambatnya hanya ke masjid? Kalau jenengan, umpamane orang liburan ke pengajian, bagaimana orang lebih mencari kesenangan di tempat pengajian dibandingkan di tempat hiburan? Kalau ini yang senang banget pengajian yang memang dari gua. Ini hasil. Guys, ini selamatan dulu yuk biar semangat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan bejo. Dapat tiket. Adriannya apa ya? Kelompoknya jadinya apa? Kalbus apa? Oh bagus. Tapi kan kalbus apa? Iya itu asu. Bagus siapa? Pintu siapa? Besok anak-anak hadroh, Gus Miftah masuk surga yang menemani anak-anak hadroh. Tapi aku ini surga aku kalau berbeda dari awakmu hadrohan. Sulit dari mana? Kan lumayan hadrohan. Oh Banter ngiri, udah besok yang awal Banter. Amin. Kan Banter tuh bahasa survei lokasi. Jadi sebelum dia masuk surga, surganya disurvei karo Banter. Banser iki ya, ya ini mlaku Banser metu mani. Ini kan kayak Banser sing tua-tua, ini Banser tua. Biasa main ke sini ya si tua. Kali-kali. Sudah, bapaknya sudah itu. Bisa diundur, kayak undur ya. Sabar, Gus. Jadi tua. Sing Banser tua apa lagi ya? Ini mah umurnya kira-kira.
Sangone maning. Sing tua bener ini, sing gini, Pak. Sangone maning, Gus. Gimana sih semua? Namanya Habib Nuryanto. Isi di bujuk masih kasih orang bener lu kayu kok orang. Ada tenang. Siap bro. Siap bro Pak. Istirahat. Yang sebelah sini Pak siapa yang sebelah sini? Oh Misbahuddin, sini Pak masih ini. Pak Misbah mau tak tes Pancasila. Misbah Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang dua ini yang tengah, yang mana nih siapa? Yang dua yang tengah. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga hadir. Persatuan Indonesia. Iya. Empat. Kebijakan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam mencapai keberhasilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat itu masyarakat ekonomi. Di foto. Dulu sebentar ya. Ya, saya pengen sih. Bubar jalan gerak. Sering-sering kayak manamu. Jangan perajin lu. Kalau dirampok harus yang tua-tua. Ikhlas makin main. Itu aura dia. Oh NO. Ya selawatan. If NO semarin. Ya sebelum nanti jangan tahu dulu ini yang atas dulu. Yes. Dengan jawab muslimat dengan para ya. Bapak NO Ibu Mus. Bapak NO Ibu Muslimah, Kakang Ansor Ade Fataya, tahlilan saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa berkah. Nah, goblok. Salah. Rahmat Berkah. Badokan bahasa Indonesia. Ulangi. Bapak NO Ibu Kakang Ansor Ade Fataya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa berkat mah. Luwih penting rahmat apa berkat? Rahmat orang mangkat. Pantesan hasil utangnya gede.
Sing dipikir dekat banyak. Ada supane hasil ini kayak besek ya. Satu orang di sedewi kayak. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya minta lagu apa? Sin, apa Sin? Joko Tingkir. Lagu Quran. Ya. Saudara kita sedaya jaler estian memang tuanen lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dibeksa timbalane kang moho kuwasa ora gelem mesti dibeksa salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah jujukane ing buku tuane ora ana lawangi turu dewi rana kancane tanpa bantah tanpa geloso turu dewi rana kancane tanpa bantah tanpa geloso salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diuruki diambyang-ambyang diuruki disiram kembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah
sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala bocah cilik diulang ngaji ngapa nang dae orang semangat amplopmu nggak jelas kosongan sorry ya kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda dirampok karo sing tua bocah cilik diulang ngaji sesuk yang gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek salat salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallallahu nabi Muhammad hujan musik kayak gini menarik usianya nggak pernah kembang lu dengan orang tadi apa-apa lalu pula temen ya jangan kalau lu tidur ada di apa-apa ya akan ulang pengajian cuma ke wong dari dadar mudah-mudahan semuanya kaya kalau pengajian lapangan gede kan pengajian gang sebut yang aku nggak sanggaran mau diangkat bisa alhamdulillah hasil bawahnya ada sih kok sih tua kayak mbak pansel kan apa buang orang atas sebu lanjut pengajian akan saya sampaikan sampai jam 9 malam dengan cara nonton YouTube masing-masing pengajian urun yang saya boleh ada orang pak nggak ada oh berarti kaya masih anur kayak tapi nggak usah pakai infak ngapain kalau ada pengajian ada pakai infak ibu-ibu gue beli 1.000 saya jajan kok kayak saya dulu gila punya kebun binatang sama 1.000 pengajian dengan gaya viral infaknya 1.000 berarti orang dia pak kunyuk jadi kan lo ngajari dia pak kunyuk halo para kunyuk rahimahumullah Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, maka kalau kita melihat sejarah peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Muhammad sedih dan susah, Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk piknik minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Berarti nopo? Yen awake dhewe niki duwe masalah, atine susah, ojo adoh-adoh dari masjid. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Masih rame. Rame iki. Rame. Rame. Rame sana kamu ojo mama. Mesakan nek. Nah, makanya nyuwun sewu. Bagaimana masjid ini didesain
Sehingga jamaah itu senang naik masjid. Saya itu dari dulu Pak menyarankan siji golek tukang adzan sing apik. Terus subuh sing adzan wis tua teman. Saya ngaca. Ini problem di mana-mana masjid. Ujiannya ya Allah, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa inyong dosane bapak kebiyung inyong. Cuma mbak, jangan bisa pakai Hasim. Orang menarik jelas. Saya dulu tukang adzan. Saya kan dulu kuliah tinggalnya di masjid. Maka mau nggak mau saya bertugas sebagai tukang adzan. Ujian di sini sampai deh. Anu ngirit men gratis. Orang jelas. Pokoknya saya dulu mengingatkan orang-orang supaya tidak terkesima dengan kehidupan dunia. Ojo siro banget gonmu bunga ning alam donya malaikat juru pati lirak-lirik marang Hasyim. Malaikat juru pati lirak-lirik marang Hasyim. Aku apa sih? Kenapa saya itu ngaji setiap hari? Karena saya pengen mati pas pengajian. Kalau lumayan aku ngaji jadi jajar. Malaikat Israel datang, turunkan di masjid Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Nur Hasyim. Hasyim berkira Mbak Lapa, ya tadi umurnya Hasyim lebih tua. Tapi saya bilang sih, mati itu syaratnya kudu tua, mati itu syaratnya kudu lara. Bila sengaja Pak Hasyim lebih tua timbang Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Hasyim. Bisa jadi yang mati Hasyim duluan. Mati kuwi rahasia Gusti Allah. Rahasia mati dia sing anak telu. Siji rahasia waktu, loro rahasia coro, telu rahasia tempat. Waktu ini kapan gitu? Sing ngerti awan pantas, bengi pantas, sore pantas, isu pantas. Nomor loro, carane kepiye biar sing ngerti. Ana sing ngombe selfie karo game moro-moro mati ya. Nomor telu rahasia apa jaminan Hasyim tiang jadi jajar makinnya menjadi jajar orang mesti. Gus Miftah orang Kalasan apa meninggalnya pas di Kalasan belum tentu. Hasyim orang jadi jajar bisa jadi matinya ning Salem. Tidak Amin. Gus Miftah yang Kalasan, apa matinya mesti ke Kalasan? Udah mesti. Gus Miftah orang Kalasan bisa jadi matinya di Madinah. Amin. Jadi Gus Miftah Madinah Hasyim Salem. Wah. Orangnya jengkel mati cenderung mau dia. Nah, coba pilih dari masjid. Imamnya sing apik sing enak. Ora sing ora fase. Pak, sebenarnya fase itu pengertiannya begini. Fase itu satu jelas. Ora kudu nadane apik ora sing penting suarane jelas. Nomor loro fase itu artinya nyambung.
Nyambung itu nopo? Nyambung karo karepe jamaah. Ngerti lah bareng isa anak pengajian nang imam ya ora usah suwe. Bareng isa anak pengajian bar Fatihah ya asik ya bajingan. Suwe. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya imamnya asik bajingan. Coba kalau dilihat hadis Pak, kalau kita ngomong hadis Nabi itu banyak. Nabi mengingatkan imam yang suratnya terlalu panjang. Tapi Nabi nggak pernah mempermasalahkan orang imami suratnya pendek. Jadi soalnya apa? Kalau sholat di masjid suratnya panjang-panjang, akhirnya wong jadi jajar orang gelem neng masjid. Tapi orang sakulu kalau ini nato. Gua maghrib rokaat pertama kul, rokaat kedua inna. Misal rokaat pertama kul, rokaat kedua inna. Begitu subuh hasil gerak saja dalam rakaat mudul. Wes tahu sih. Makanya kenapa ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan, kemudian Kanjeng Nabi dari masjid ke masjid langsung naik ke langit. Nah itulah tujuannya memberikan hiburan Kanjeng Nabi. Dari puncak hiburan itu adalah perintah sholat. Berarti apa? Sholat itu sebagai solusi bukan masalah. Berarti apa? Orang berangkat ke masjid untuk sholat harus senang. Makanya Pak, dulu zaman saya mau di masjid, itu saya buat tema, pola. Kalau sholat subuh, habis subuh setiap hari Minggu, saya buatkan acara coffee morning. Jadi bar subuhan jamaah tak ajak ngopi, tak ajak mangan. Sehingga apa? Orang akhirnya seneng ke masjid. Bar masjid, bar sholat subuh, ngopi. Setuju? Anak-anak muda sekarang di mana-mana bawa HP cari kuota. Masjid kasih wifi. Mobile Legend. Iya jalan Mobile Legend. Nang masjid ono wifi malah golek Mobile Legend. Sing ditonton Gisel. Apa temen wong nyong orang lingi saka Hasim. Sehingga apa? Dibutuhkan kreativitas. Sehingga apa? Wong sholat itu seneng Pak. Sekarang mau jauh masjid digawe susah, dilarang tidur di masjid. Apa coba urgensinya? Kok dilarang? Saya dulu itu dari SD, SMP sampai kuliah tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Alasan takmir melarang orang tidur di masjid biasanya nopo? Khawatir nanti waktunya sholat nggak bangun. Ya ora apa-apa lah orang tangis sekalian disolati. Gampang banget sih. Nah, sehingga apa? Orang itu ketika suntuk, ketika susah, yang ditunggu waktu sholat. Contohnya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau sedang susah, badannya sakit, yang diharapkan kedatangannya itu siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kalau Bilal datang ke masjid, berarti sudah hampir datangnya waktu sholat. Karena Bilal mengumandangkan adzan. Lah, berangkat dari cerita Bilal nyuwun sewu, golek tukang adzan niku ora sing ganteng, tapi sing suarane apik. Wong Bilal kuwi wonge umpireng, tapi mendapatkan kepercayaan dari Nabi untuk adzan mergo suarane apik. Mila ibu-ibu kalau cari menantu, carilah mas-mas yang sering adzan di masjid. Kenapa? Sholatnya saja dijaga, apalagi anakmu. Oh, pengennya kowe gelem subuhan, kok ning masjid ana bocah ganteng gelem subuhan, niku pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua kaya Hasim sing meh mati. Barisan akeh. Mentalnya aman. Dia mau aman-aman biar murah ginian.
Sehingga tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ini bisa kita fasilitasi. Wong seneng ning masjid, Bu. Bu. Ibu-ibu kalau dengar adzan susah apa senang? Oh, ya siapa sih kondo? Susah. Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu dan jajar? Adzan mana? Cepat temen ya. Padahal coba Pak, kalau kita urai satu-satu kalimat adzan ini. Hayya 'alas shalah. Ibu jadi jajar, ayo sholat. Itu kira-kira sing nyeluk jenengan tukang adzan apa Gusti Allah? Adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Apakah kalau kita mendatangi sholat, Allah nggak akan memberikan apapun kepada kita? Oh, beri. Beda kalau panitia kali jajar, jadi jajar, manggil, jadi syukur. Tapi kalau Allah yang manggil di subuharin apa? Hayyalal falah. Wong jadi jajar. Mari kita raih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Tegese apa? Lah pengen menang krungu adzan sholat. Lah pengen sukses krungu adzan, pengen bahagia krungu adzan sholat. Lha jenengan niku bahagia seneng adzan niku krungu adzan niku mung pisan adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mergo boten salate mergo buka. Benek sing puasa. Sing puasa, ora puasa melu buka. Dia melu nangis. Kalau sholat melu mencet omah, alasannya diriaya. Aneh. Sini ngajar anak ibu, anak saya. Dengar dan ngasar Allahu Akbar, anak saya buka puasa. Saya bilang, Mas itu baru asar, kenapa kamu itu buka puasa? Ini kan belum maghrib, itu adzan asar. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama. Sama yang asik kayak namanya ketinggalan jauh. Kalau sih tinggal, kayak namanya. Ya salah, namanya luwe parah. Saya kan punya acara di JTV Surabaya kalau puasa itu Pak. Namanya Kuliah Ramadan bersama Gus Miftah. 7 menit menjelang adzan maghrib. Ternyata penontonnya itu buayanya minta ampun. Bahkan orang-orang Jakarta, orang Kebumen, Jawa Tengah nontonnya Surabaya, TV Surabaya. Saya waktu itu mikir, wah berarti orang-orang senang dengan ceramah saya. Ternyata saya salah. Kenapa orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Jakarta nonton TV Surabaya dibandingkan TV Jakarta? Karena ada nih luwe bisa. Mobil bisa itu primen. Nah, takmir masjid itu merupakan apa? Panitia yang memberikan fasilitas kepada umat untuk senang sholat di masjid. Makanya kewajiban takmir itu apa? Memanage masjid bagaimana supaya orang tertarik berangkat ke masjid. Ngono sih. Saya dulu baru hari Minggu saya buat coffee morning Pak. Ajak diskusi anak-anak muda bersubuhan ngopi bareng. Kalau gorengan. Hari Jumat kita buat waktu Jumatan sedekah makan siang. Sehingga orang tertarik masuk ke masjid. Nanti pemergo panganan Gus, semua kebaikan itu butuh dibiasakan. Hebat tuh wong jadi itu wong ora Jumatan lu kok khotib. Ya ma'asyiral muslimin. Tapi begitu rampung Jumatan ono badokan. Elek di sini. Luwe penting khotbah Jumatan ono panganane. Ngerti, Pak. Nah, maka hikmah Isra Mi'raj ini sing kula suwun iki mau. Bagaimana menjadikan sholat sebagai solusi, bukan masalah. Berarti apa? Wong sholat itu solusi karena di saat sholat itu kita punya kesempatan komunikasi dengan Allah. Maka dikatakan apa? Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an.
Barang siapa yang menghendaki cakap-cakap dengan Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Lah jenengan sholat berarti maca Quran. Lah maca Quran berarti omong-omongan karo Gusti. Jenengan omong-omongan karo kula omongan seneng kok omong-omongan karo Gusti Allah. Ah, sing omongan karo rondo bek seneng. Kalau Hasim nikah dengan janda sih nggak akan ada malam pertama, adanya malam terusan. Oleh sebelum kayak giat ya, kamu dipakai coklat ya. Sholat sebagai solusi. Lawan sholatnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang mendirikan sholat insya Allah dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Amin. Mila lah wong wedok sholatnya api, mesti karo bojone api. Wong lanang kok sholatnya api, karo bojone mesti tanggung jawab. Gimana Bapak Bu? Ingat, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul Bu? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Siapa yang kere? Hasyim. Perih lah Hasim. Cara ada mau nangis. Ya rasa nangis sih. Ya, kamu selfie ini ya, bilang-bilang. Asik. Mana nih kopi? Cekrek. Buka Yasin. Sebenarnya cerek. Langsung bikin ke jandanya Kiek, mau bismillah Kiek. Wah ini kok pasti dan gitu. Mau kelakon. Sallallahu Nabi Muhammad. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka cerminan orang yang sholat itu akan ditampakkan dengan akhlak yang baik dan menyenangkan. Mila nyuwun sewu, semakin jenengan dadi wong sing nyenengke, insyaallah semakin kathah dulure. Semakin kathah rezekine. Semakin cedak rahmate. Semakin adoh balak lan musibahe. Amin Allahumma amin. Allah iki pas magelang kula matur. Gara-gara kula takon ngene. Nyatane itu sering kata wong sholat tapi kelakuannya elek. Ala yang dhisik. Kae tangga kula ora sholat kelakuannya apik. Saya kira delok takon, Bu, Pak. Lah jenengan kon pilih-pilih pundi? Wong sholat gelem sholat tapi kelakuannya elek. Urung iso tumindak apik. Napa tumindak apik tapi dereng sholat. Sing kudu didhisikke sholatnya apa tumindak apik? Tetap sholat. Soale sesuk dihisab pertama kali kali Gusti Allah niku sholat. Wong sholat rong tumindak apik. Kula sering ibaratke napa? Padha karo wong Buddha nganggo kathok ora nganggo sabuk. Aman tapi nyok-nyok mlotrok. Tapi wong tumindak apik ora gelem sholat padha karo wong tumindak wong nganggo sabuk tapi ora nganggo kathok. Gondal kanjeng ditotol titik. Mana wis apa? Hasim. Lato. Jadi lawan tumindak apik orang sholat pada kalau wong wudu nganggo sabuk orang nganggo kathok. Napa wonten nganggo sabuk ora nganggo kathok? Wonten sinten jarang. Jarang itu pakai celana nggak pakai celana. Bisa dicoba Asim pakai sabuk atau Asim? Loh sabuk itu berarti latihan jadi jajar gelem tumindak apik ra gelem sholat kelas koyo. Bila Bapak Ibu para jarang rahimakumullah. Orang jarang.
Kalau yakin dengan dari sholat mau jam 5:30 diwajib sholat, kalau sampai melu pengajian orang lakoni sholat, sing bisa mungkin dulu. Muga-muga yang jajan kuwaben jaga sholatnya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya masyarakat matur nuwun dan Allah wa iyyakum ajmain wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.